Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Khususnya kelas 3A. Semoga selalu sehat afiat dalam lindungan Allah. Insya Allah. Anak-anakku sekalian, hari ini bersama Bu Nurul, kita akan membahas tentang materi fikih, yaitu sholat sunnah rawatib. Oke. Sebelumnya, Nurul mau tanya nih, kira-kira anak-anak sekalian pernah nggak melihat ada yang melaksanakan sholat sunnah sebelum dia melakukan sholat fardu? Jadi sambil menunggu imam datang, dia melaksanakan sholat sunnah dulu. Atau setelah melaksanakan sholat fardu, dia melaksanakan sholat sunnah. Bisa jadi mereka sedang melaksanakan sholat sunnah rawatib. Lalu, apa sih sholat sunnah rawatib itu? Baik, perhatikan ya. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu. Jadi, untuk melaksanakan sholat sunnah ini harus sudah masuk sholat fardu karena dia beriringan dengan sholat fardu waktu pelaksanaannya. Lalu kapan waktu pelaksanaannya itu? Nah, untuk waktu pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib ini dibagi menjadi dua. Yang pertama qobliyah, artinya melakukan sholat sunnah rawatibnya ini dilaksanakan sebelum sholat fardu. Jadi, misalnya teman-teman sebelum sholat zuhur, kalian bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah karena dilakukan sebelum melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua adalah ba'diyah, yaitu sholat sunnah rawatibnya dilaksanakan setelah sholat fardu. Misalnya, jika tadi di qobliyah mengerjakan sholat sunnahnya sebelum zuhur, maka untuk ba'diyah kamu mengerjakan sholat sunnahnya setelah melaksanakan sholat zuhur. Jadi urutannya adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian melaksanakan sholat zuhur, dan yang terakhir melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Nah, seperti itu ya. Lalu, apa sih hukumnya sholat sunnah rawatib? Hukum sholat sunnah rawatib adalah sunnah. Nah, sunnahnya ini dibagi menjadi dua, yaitu sunnah mu'akkadah. Yang kedua adalah sunnah ghairu mu'akkadah. Apa bedanya antara sunnah mu'akkadah dan sunnah ghairu mu'akkadah? Baik, kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah ini sunnah yang ditekankan, yang sangat ditekankan karena hampir selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Apa saja dan berapa saja jumlah sholat sunnah mu'akkadah ini? Nah, ada 5. Yang pertama, 2 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua, 2 rakaat setelah zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat setelah maghrib. Yang keempat, 2 rakaat setelah isya. Dan yang kelima adalah 2 rakaat sebelum subuh. Ini adalah sunnah mu'akkadah. Oke. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam sunnah ghairu mu'akkadah? Oke. Sunnah ghairu mu'akkadah ini sunnah yang anjurannya tidak ditekankan, akan tetapi tetap merupakan sunnah yang baik untuk dilakukan. Dan kalau kita melakukan ini, kita menunjukkan bahwa kita ingin selalu dekat dengan Allah. Ada apa saja
dan jumlahnya berapa untuk sholat sunnah muakkadah. Yang pertama, tambahan 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Jadi, kalau tadi kalian melaksanakan sholat qobliyah zuhur 2 rakaat, kalau ditambah lagi 2 rakaat, itu namanya ghairu muakkadah. Begitu juga setelah sholat zuhurnya, kalian melaksanakan sholat ba'diyah yang muakkadah 2 rakaat, kemudian kalian tambah lagi 2 rakaat, itu disebutnya ghairu muakkadah. Nah, yang kedua adalah 4 rakaat sebelum asar. Yang ketiga, 2 rakaat sebelum maghrib. Dan yang keempat adalah 2 rakaat sebelum isya. Nah, kalau mudahnya bisa dilihat dari gambar ini ya, mana yang bagian muakkadah dan mana bagian yang ghairu muakkadah. Untuk yang muakkadahnya, Ibu tandai dengan warna biru, yang ghairu muakkadahnya ditandai dengan warna abu-abu ya. Nah, yang di tengah ini adalah sholat fardunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang tidak ada sholat sunnahnya adalah ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Baik, selanjutnya kira-kira teman-teman sudah tahu belum niat sholat sunnah rawatib? Nah, ini dia. Untuk niat sholat sunnah rawatibnya, Ibu coba buat kata kuncinya ya, agar bisa mudah untuk memahaminya. Yang pertama, usolli sunnata. Jadi, saya niat sholat sunnah, itu artinya ya. Kemudian, kalian lihat waktu kalian ingin melaksanakan sholat sunnah itu. Di waktu sholat fardu apa kalian ingin melaksanakan sholat sunnah rawatib ini? Kalau di waktu zuhur, berarti bacaannya usolli sunnata zuhri. Nah, kemudian kalau dilaksanakannya pada waktu asyar, berarti usolli sunnatal asri. Atau kalian melaksanakannya di waktu maghrib, berarti usolli sunnatal maghribi. Atau bisa jadi kalian melaksanakannya di waktu isya, maka usolli sunnatal isya'i. Atau kalian ingin melaksanakannya di waktu subuh, jadinya usolli sunnatas subahi. Saya niat sholat sunnah dilakukan sesuai dengan jenis sholatnya. Kemudian rokataini. Nah, rokataini, setelah rokataini ini kalian lihat, kalian melaksanakannya qobliyatan, artinya sebelum sholat fardu, atau ba'diyatan, setelah sholat fardu, lillahi ta'ala. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu pertanyaannya, apa sih keutamaannya kita melaksanakan sholat sunnah rawatib ini? Yang pertama yaitu penyempurna sholat fardu. Jadi sholat sunnah rawatib ini menutupi atau bahkan menyempurnakan sholat fardu kita yang belum maksimal atau masih ada sedikit kekurangan. Nah, ini disempurnakan oleh sholat sunnah rawatib ini. Yang kedua, mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Rok'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Yang artinya 2 rakaat fajar, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Muslim. Wah, siapa ya yang kira-kira mau mendapatkan kebaikannya itu lebih baik dari dunia dan isinya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa berlomba untuk mendapatkannya. Nah, teman-teman, walaupun ini sholat sunnah, tetap ada aturannya. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib ini pun juga sudah dijelaskan. Untuk rukun sholatnya sama seperti sholat fardu. Tata caranya ini yang pertama adalah
Sholat sunnah rawatib ini dilakukan secara munfarid atau sendiri, jadi bukan berjamaah ya. Kemudian bacaannya tidak dinyaringkan, artinya bacaan ini kalian lafalkan dan bisa kalian dengarkan sendiri dengan jelas bacaannya. Yang ketiga adalah diawali dengan niat menurut jenis sholatnya. Yang keempat, sebaiknya tempat sholat sunnah rawatib ini berpindah dari sholat fardu. Kalau sholat fardu kalian sudah selesai, misalnya kalian bisa bergeser ke sebelah kanan atau sebelah kiri, atau ke depan atau ke belakang. Begitu juga kalau kalian melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu, setelah sholat sunnahnya selesai, kalian bisa bergeser ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri atau ke depan atau ke belakang, lalu melaksanakan sholat fardunya. Nah, selanjutnya adalah tugas istimewa. Wow, kenapa ya disebut tugas istimewa? Kira-kira apa nih tugasnya? Tugasnya adalah, yuk kita amalkan sholat sunnah rawatib. Disebut istimewa karena yang menilai tugas ini bukan Bu Nurul, akan tetapi Allah langsung yang menilai kalian, anak-anak sekalian. Jadi Allah yang mencatat kebaikan dan juga balasan untuk kalian yang mengamalkan sholat sunnah rawatib. Baik, itu saja yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu tunggu ya tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.